Ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan rencanakan untuk kita bisa melihat bersama-sama. Seperti itu. Nah, sebelumnya memang kami sudah melakukan ini kelas 1 sampai dengan kelas 4. Nah, hari ini tiba waktunya kelas 5 dan kelas 6 ya. Dan kami infokan mohon dukungan doa juga untuk kami sekolah SD Krista Gracia di bulan Februari nanti akan menghadapi penilaian tentang sekolah berwawasan lingkungan Adiwiyata untuk tingkat provinsi. Nah, untuk itu kami tetap mohon Papa Mama dukungan doa, juga mungkin usul-usulan untuk perbaikan sekolah, kehijauan sekolah, dan lain sebagainya, karena itu nilai tinggi ketika orang tua terlibat di dalamnya, ya, di dalam kegiatan Adiwiyata ini. Syukur nanti kami bisa naik nasional dan ke ASEAN. Ya, itu impian kita untuk menjadi sekolah sehat, sekolah yang peduli lingkungan. Nah, dukungan ini kami mohon untuk semua orang tua. Itu kabar baru kemarin datangnya ya. Itu jadi belum kami infokan untuk kelas 1 sampai kelas 4. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai kegiatan kita yang pada saat ini. Mari kita berdoa bersama supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar karena berkat Tuhan. Maha Agung Tuhan Allah kami yang boleh kami sembah, yang boleh kami sapa di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami sebagai pihak sekolah boleh bertemu dengan orang tua murid sebagai partner di dalam kami mendampingi anak-anak kami. Tuhan, kami yakin meskipun secara virtual, namun Engkau hadir di tengah kami. Engkau akan membuka mata, telinga, hati kami untuk kami boleh melihat apa yang harus kami lakukan sebagai guru, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bersama-sama mendampingi anak. Di masa-masa sulit ini, kami sebagai guru, sebagai orang tua, boleh mendampingi baik di dalam secara kognitif, secara karakter. Karena kami yakin bahwa Allah memampukan kami. Saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan Bu Yulia untuk mendampingi kami sebagai orang tua dan sebagai sekolah dalam pertemuan saat ini bersama-sama membicarakan tentang kesulitan kami, tentang permasalahan kami. Kami yakin percaya ya Allah bahwa Engkau menuntun kami dan Engkau memberkati kami. Juga Bu Yulia, kiranya Tuhan penuhi hikmat, Tuhan berikan kemampuan. Setiap alat yang kami gunakan, Tuhan berkati, sehingga membuat kelancaran bagi pelaksanaan ini. Terima kasih ya Allah, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Bu Yulia, untuk siap. Siap, Bu Pur. Ya, jadi giliran saya ya, Bu. Ya, kami persilakan Bu Yulia sepenuhnya. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan para orang tua sekalian. Walaupun jumlah kita tidak banyak seperti seharusnya jumlah siswa yang ada untuk kelas 5 dan 6, tapi kita percaya bahwa pertemuan ini merupakan suatu pertemuan yang diadakan untuk menolong para guru dan tentu para siswa melalui orang tua masing-masing ya. Jadi kita maksimalkan manfaat dari pertemuan ini ya Bapak Ibu. Perkenankan saya memperlihatkan materi dulu sebelum kita membahas nanti kesulitan yang dihadapi oleh para siswa ya. Oke, jadi saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat jelas.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Ibu. Nah, ini awalnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi memang hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia berubah bukan cuma di Klaten yang zona merah, tetapi di seluruh belahan dunia berubah karena situasi pandemi yang melanda setiap orang di negara manapun orang itu berada ya. Tadi malam saya mengintip-ngintip acara TV, suami saya pasang TV, memang saya tidak suka nonton TV. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa begitu banyak kerumunan-kerumunan orang berkumpul tanpa memakai masker dengan jarak yang saling berdekatan, kurang dari 1 meter. Dan cepat atau lambat itu akan terjadi penularan ya. Bahkan kemarin sudah ada video beredar yang teman saya mengirimkan dan saya kaget karena di situ ada dokter-dokter dari Inggris, Jerman, ada beberapa negara di Eropa, dan mereka mengatakan bahwa yang namanya virus karena corona ini adalah sesuatu yang bohong. Itu tidak lebih berbahaya dari virus flu yang selama ini sudah kita kenal. Jadi itu sebabnya tidak usah pakai masker, tidak usah melakukan apapun juga, tetap yang penting ekonomi jalan gitu ya. Dan yang menyedihkan, info ini disampaikan oleh dokter berbagai macam negara tadi. Dan ternyata itu kan dideklarasikannya tanggal 10 Oktober. Ternyata beberapa hari kemudian, dokter itu ada yang sudah dihentikan izin prakteknya karena memang menyalahi aturan. Jadi keluar bantahan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa itu info yang sangat menyesatkan. Karena lalu orang-orang menganggap bahwa penyebaran COVID-19 ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh para pemerintah. Ya. Karena mereka mau mengambil keuntungan dari situasi seperti ini. Pemerintah kita khususnya sudah rugi ya Bapak Ibu. Jangan kita menambah beban mereka karena masyarakatnya yang bandel-bandel. Tidak mau pakai masker dan tetap berkerumun dengan jarak yang dekat ya. Rumah saya dikepung, di bagian belakang itu dikepung oleh perkampungan padat penduduk dan di bagian depan juga begitu ramai jalanan sehingga dengan mudah bisa kami lihat bahwa hanya sedikit yang pakai masker. Padahal kita tahu bahwa protokol pertama yang harus dipatuhi, protokol kesehatan adalah memakai masker, kemudian tidak berkumpul dalam jumlah banyak, juga tetap harus rajin mencuci tangan ya dan melakukan olahraga minimal 30 menit sehari, lalu kena sinar matahari, dan itu semua yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Nah, jadi memang secara umum dunia berubah, tetapi karena situasi ini jangan sampai kita mengorbankan kepentingan yang ada ya, kepentingan kita sebagai orang tua yang mencari nafkah, kepentingan guru untuk membuat anak-anak terus maju dalam pendidikan, dan tentunya kepentingan anak-anak kita yang memang harus tetap mengikuti pelajaran, tidak boleh mereka lalu mengikuti kata hati malas-malasan ya. Dan kita memang belum terlambat untuk tetap belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita ya. Tentu ini kita sudah tahu semua tanggung jawab menjadi orang tua. Kemudian yang saya mau tekankan di sini adalah dalam keadaan sulit seperti ini pun orang tua tetap harus menjadi sahabat bagi anaknya sendiri. Kenapa menjadi sahabat penting? Karena lalu anak-anak bisa dengan terbuka menceritakan isi hatinya, menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, sehingga kita bersama-sama dapat mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita ya. Tetapi harus kita akui bahwa di negara-negara Asia, budaya Asia maksud saya, ide bahwa orang tua menjadi sahabat anak itu bukanlah ide yang umum ya. Kebanyakan menganggap
kan orang tua harus dihormati. Karena itu tidak bisa orang tua menjadi sahabat. Nah, bayangkan posisi anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Kalau dalam situasi terkurung di rumah, lalu dengan beban selalu dapat tugas dari sekolah, setiap hari harus diselesaikan, kemudian dia ingin menceritakan unek-uneknya, tetapi orang tua menjaga jarak dengan anak-anaknya, karena merasa kan saya orang tua harus dihormati, harus menjaga wibawa gitu ya. Nah, maka anak kita akan merasa tertekan ya. Sehingga beberapa waktu yang lalu pun saya sudah membaca banyak berita-berita yang tidak enak untuk diceritakan ulang, tetapi saya angkat di sini beberapa cerita tentang anak yang begitu stres karena merasa gagal mengikuti pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, kemudian di rumah juga orang tua selalu memarahi ketika mendapatkan nilai yang jelek karena tugas-tugas sekolah ini ya, sehingga ada anak yang lalu bunuh diri dan sebagainya. Itu tentu kita tidak inginkan ya. Atau ada juga sekolah yang mengancam anak. Ini sekolah di California, Amerika Serikat. Sekolah ini mengancam anak, kepala sekolah secara khusus mengirimkan surat kepada orang tua, anak kamu ternyata bolos beberapa hari yang lalu, bolos selama 90 menit. Dia tidak mengikuti 3 pelajaran. Ini anak kelas 7 ya. Dan konsekuensinya adalah anak ini terancam putus sekolah, akan dikeluarkan. Saya kaget sekali baca berita itu ya. Dan kepala sekolah beralasan bahwa dia hanya mengikuti aturan dari gubernur bahwa selama bersekolah, tolong dipantau anak-anak tetap ikut. Jangan sampai nanti ternyata ada yang bolos ya. Dan kepala sekolah dengan tegas menerapkan sistem anaknya 3 kali tidak hadir selama sekitar 90 menit, lalu sudah diberikan surat ancaman dikeluarkan dari sekolah ya. Nah, kita tentu tidak mengharapkan itu terjadi. Bayangkan anak kelas 7, kira-kira kan umurnya 13, 12, 13, 14 ya. Ternyata disuruh sekolah untuk waktu yang lama, yaitu 7 jam. Nah, siapa yang bisa tahan menghadapi sekolah begitu lama ya? Dan kita harus mempertimbangkan bahwa situasi di mana kita melakukan pembelajaran dengan cara seperti ini tidak sama dengan cara seperti sehari-hari ketika anak tatap muka dengan guru, dengan teman-teman, bisa saling menyapa, bercanda, berguling-gulingan mungkin ya. Dan itu tidak sama, suasananya sangat beda ketika anak hanya di rumah. Ya. Jadi memang menjadi sahabat bagi anak ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu kita pelihara. Dan di sini sekaligus ketika kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita, maka anak akan merasakan bagaimana dia dihargai, dia dikasihi, dan dia akan dengan suka hati mengikuti pembelajaran karena memang dia tahu bahwa tugas dia sebagai murid sekolah adalah menyelesaikan pelajaran dengan baik. Ya. Nah, jadi memang ini semua yang menjadi patokan. Nanti ini saya bisa bagikan ya ke Bapak Ibu sekalian nanti setelah saya bereskan semuanya ya. Oke, jadi memang kita sudah tahu, apalagi sudah di kelas 5 dan 6, bahwa sejak awal anak-anak kita masuk ke sekolah Krista Gracia ini, memang mereka mendapatkan pendidikan karakter. Dan itu tidak berubah ya. Nilai-nilai yang ditanamkan berdasarkan Alkitab, kita sebutnya nilai-nilai Kristiani, tetap merupakan nilai-nilai yang kita junjung tinggi selama pembelajaran. Karena itu ketika kami mengadakan pertemuan kira-kira hampir 2 minggu lalu, 10 hari lalu ya, kami sebagai pendidik, saya dengan guru-guru merasa sedih ketika menemukan kok rasanya ada anak yang tugasnya diselesaikan oleh orang tua karena tulisannya beda ya. Pokoknya bukan tulisan anak, itu tulisan orang dewasa. Kan beda, kita kan sebagai guru bisa mengenali mana tulisan anak, mana tulisan orang dewasa ya. Sehingga di dalam pertemuan kami juga menyampaikan kepada orang tua jangan mengambil alih tugas anak
untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Tetap berikan kesempatan kepada anak. Kalau dia tidak bisa, berarti itu masukan untuk guru supaya tugasnya dipermudah. Bukan memperlihatkan tugasnya diselesaikan padahal sulit. Ya, sehingga guru mendapatkan kesan yang salah bahwa siswa ini baik-baik saja. Buktinya dia selalu dapat nilai 100, padahal kenyataannya tidak demikian. Ya. Sehingga di sini yang tertipu adalah guru, tetapi juga anak jadi tertipu karena merasa dia oke. Tiap kali saya mengalami kesulitan, orang tua saya ambil alih kok, saya nggak usah repot-repot, semuanya akan beres. Nah itu menanamkan menanamkan nilai bahwa gampang aja kok, kalau susah nyerah, nanti ada orang lain mengatasi kesulitanmu. Tentu itu bukan nilai-nilai yang baik ya. Tentu itu bukan nilai ketekunan, nilai kesetiaan ya. Oke. Lalu yang ditekankan di sini sebagai karakter, jangan mencari jalan pintas, tetapi kalau kita sulit, kita tetap bertekun dan Tuhan tidak kehabisan berkat untuk memberikan kita hikmat. Itu intinya ya. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh anak di sini ditekankan kembali bahwa dia diterima, bahwa dia dikasihi, dilindungi, dan bahwa orang tua ada ketika dia dibutuhkan. Mungkin kita orang tua keluar rumah karena urusan pekerjaan dan tentu kita perhitungkan bukan hanya satu orang tua misalnya, tetapi kedua orang tua bersama-sama bekerja karena sekarang sudah menjadi kebutuhan ya, sehingga waktu untuk anak menjadi lebih sedikit, yaitu hanya pada saat ketika orang tua berada di rumah kembali setelah menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya ya. Tetapi bukan berarti bahwa anak tidak merasakan bagaimana dia tetap dilindungi dan terutama dipercaya bahwa dia akan mampu menyelesaikan kesulitan. Sehingga muncul kemandiriannya anaknya. Jadi di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak, melainkan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan. Ya. Saya memang boleh sharing sedikit pengalaman dengan anak saya yang kedua. Anak saya punya 3 anak, laki, perempuan, laki. Nah, dengan anak yang kedua ini yang perempuan, justru saya betul-betul dibentuk bagaimana saya bisa memiliki karakter yang sabar ya. Ada saat-saat di mana saya menangis di kamar, saya kunci pintu, saya menangis, tidak mau orang lain tahu bahwa saya mengatakan, Tuhan, kok saya dapat anak kayak begini ya? Apa sih yang Tuhan mau dari saya? Apa yang kurang sehingga Tuhan memberikan dia kepada saya? Sangat sulit sekali mendidik anak ini. Mendidik anak ini untuk tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri, untuk bisa peduli pada orang lain, dan terutama untuk bertanggung jawab, menyelesaikan tugas. Karena anak ini sangat sering bolos sekolah. Dan saya punya keputusan, sejak kelas 2 SD, anak ini saya berikan kesempatan bertanggung jawab. Kalau kamu mau bolos sekolah, Mama tidak memberikan surat bahwa kamu sakit, karena kamu bolos. Sehingga ini perjanjian saya dengan guru kelas. Kalau tidak mendapatkan mendapat surat dari saya menjelaskan ketidakhadiran anak kemarin, berarti anak itu bolos. Saya tahu dia bolos, ya, tetapi dia mempertanggungjawabkan sendiri kebolosannya. Nah, sifat itu kemudian semakin berkurang. Tetapi ternyata di SMA berulang kembali. Di SMA kelas 2 berulang kembali bahwa dia bolos. Aduh, saya saking marahnya, saya ambil ember, saya siramkan 1 ember berisi air penuh, dan dia tidak bangun. Saya siram sekali lagi dengan 1 ember lagi air, saya siramkan ulang, dan dia cuman, oh basah, lalu dia tidur lagi ya. Dan saya bingung, Tuhan bagaimana ini? Ternyata kemudian beberapa waktu kemudian kan nggak enak ya, ranjangnya basah sampai ke kasur-kasur, lalu dia keluar, dia mandi, lalu dia makan. Tetap dia tidak menuju ke sekolah ya. Tetapi yang repot kan saya.
repot bawa-bawa kasur yang berat, sudah berisi air dengan 2 ember itu, saya jemur di luar sampai hampir jatuh, menggotong-gotong kasur, menyeret-nyeret. Tetapi lalu saya ajak dia bicara baik-baik. Lita, kamu akan menghadapi ulangan akhir. Kenapa melakukan ini semua? Apa kamu siap ketika kamu tidak naik kelas? Dan dia mengatakan, kasih saya waktu, saya akan menjalani dengan lebih baik. Dan lalu memang masih beberapa kali dia bolos, tetapi yang jelas mulai ada peningkatan, mulai ada tanggung jawab, karena ketika dia waktu itu ujian bulan April, dan dia mempersiapkan diri dengan baik, dia tetap tidak bertanya kepada saya, kalau ada kesulitan dia tanya kepada teman-teman di sekolah, dia bertanya kepada guru, dan ada satu guru yang tahu bahwa anak ini sebetulnya mampu. Cuma ternyata pada menjelang April itulah saya baru tahu kenapa dia bolos-bolos. Karena dia tidak suka dengan satu guru. Jadi kalau ada guru itu mengajar, dia dan beberapa teman sengaja bolos. Nah, setelah ini semua terbuka, saya tahu bagaimana dia belajar bertanggung jawab, termasuk ketika salah pun, maka hubungan kami menjadi lebih baik. Ya. Dan itu contoh, itu adalah ketika dia kelas SMA. Tetapi ketika dia SMP, dia sudah lebih baik, dan ketika dia SD terutama, saya sangat khawatir apakah dia akan bisa lolos ujian atau tidak. Ternyata dia lumayan, nilainya bisa rata-rata hampir 80. Ya. Jadi ketika kita memberikan kesempatan kepada anak, anak akan mempertanggungjawabkannya dengan baik juga ya, Bapak Ibu. Oke, jadi tentu di sini yang saya tekankan tadi, kita belajar berpikir dari sudut anak, sehingga ketika dia mengalami kesulitan, kita mencoba memahami. Kenapa ya kamu sulit ya? Dan jangan sekali-kali menuntut anak berpikir dari sudut orang dewasa. Kamu ngerti nggak sih? Ibu udah bayar uang sekolah. Malu kalau kamu nggak naik kelas. Aduh, jangan deh menuntut-nuntut seperti itu. Ya. Yang kita harus, ketika kita marah, ungkapan kita adalah bukan udah capek-capek bayar sekolah gitu. Enggak ya. Tetapi coba kamu pikirkan, kalau kamu tidak naik kelas, konsekuensinya kan bukan karena kamu tidak mampu, karena malas-malasan. Konsekuensinya kamu mengulang kembali dengan anak-anak yang sebetulnya merupakan adik kelas kamu. Kamu siap nggak seperti itu ya? Jadi membicarakan dengan baik-baik, ngomongannya baik-baik, itu yang harus kita latih ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian anak tidak dibanding-bandingkan, karena kalau dibandingkan biasanya kita bandingkan dengan anak lain yang lebih berhasil. Kemudian anak kita kalah, ya seperti pemain atau kompetisi, lalu dia menjadi yang kalah selalu. Padahal kita kan punya program winner di sekolah, kita tidak pernah mau membuat anak-anak kita kalah. Ya. Sebaliknya, setiap anak punya keunikan, itu yang harus kita cari. Sejak mereka kelas 1, mereka sudah diikutkan untuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya adalah menggali, mengasah potensi, talenta, kemampuan yang mereka miliki. Ya. Ada yang kemudian menekuni vokal, suara, bergabung dengan paduan suara, dan sebagainya. Ada yang menekuninya olahraga, ada yang menekuninya kesenian, menggambar, dan sebagainya. Jadi setiap anak beda. Tidak semua anak adalah kutu buku. Ya. Tidak semua anak itu mau tekun belajar dari pagi sampai malam. Itu kelainan. Kalau memang anak kita kutu buku, kita bisa katakan, kamu jangan menekuni buku terus. Harus keluar, ketemu orang-orang di luar, walaupun sekarang ketemunya virtual, tetapi sangat penting untuk tetap membina persahabatan dengan teman-teman sebaya. Ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, yang kita harus selalu ingat. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa amati terjadi pada anak-anak kita. Sebentar ya, Bapak Ibu. Sikap yang diperlihatkan anak ketika dia bermasalah, yaitu anak menjadi pendiam,
menarik diri, tadinya banyak ngomong lalu jadi tidak mau ngomong, mengurung diri di kamar. Ya, waktu hari Sabtu kemarin, saya dengan teman-teman dari Yayasan Sobat Peduli melakukan percakapan bagaimana untuk mendampingi anak pada masa-masa seperti ini, khusus untuk anak remaja. Karena kami melakukannya berseri mulai dari anak-anak yang usia lebih muda, lalu remaja, lalu minggu depan untuk yang lebih agak tua, lalu sampai dengan lansia ya. Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan sejak masa pandemi ini cukup banyak anak-anak remaja kita yang malah jadi mengurung diri di kamar, sedih karena merasa gagal, tidak bisa mengikuti pelajaran yang dilakukan dengan cara seperti ini ya. Mau bertanya, tetapi tiap kali bertanya dimarahi oleh orang tua, dasar kamu males, maunya game terus gitu ya. Dan tidak ada gunanya kita memarahi itu. Ketika kita marah, yang puas adalah kita, karena kita mengeluarkan kata-kata, tetapi yang sakit hati itu anak. Ya. Jangan pernah kita membuat anak sakit hati. Karena situasi sulit seperti ini perlu kita carikan jalan keluarnya. Bukan dengan memarah-marahi anak. Tidak ada yang menang ketika kita memarahi anak dan anak sakit hati terhadap kita, terhadap sekolah, lalu secara umum terhadap kehidupan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, nah ini yang saya mau sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya menayangkan nanti hasil dari jawaban pertanyaan yang Bapak Ibu sudah isi ya, yang sudah diberikan terlebih dulu oleh pihak sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mari Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya sebelum dilanjut. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bisa lewat chat juga nanti mungkin menjawabnya kalau lewat chat akan dijawab kita jawab nanti. Atau sekarang yang mau bertanya langsung dipersilahkan. Belum ada? Ya, nggak apa-apa. Kalau belum ada, kita lanjut aja dulu ya, Bu Pur ya. Ya, Bu. Ada, belum ada? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Mari Bu Julia, kami persilahkan. Oke, saya mau, kalau begitu, saya mau, apa nih namanya? Share, tunggu, saya ganti share-nya ya. New share. Bentar. Ya, apakah ini terlihat Bapak Ibu sekalian? Coba kita bahas dulu ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pernyataan yang Bapak dan Ibu diminta untuk menjawab hanya betul atau salah ya. Sudah terlihat? Sudah, oke. Ya. Jadi yang untuk kelas 5, saya bahas untuk kelas 5 dulu ya. Anak saya tidak perlu dibantu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ternyata kok jawabnya banyakan yang salah. Bapak Ibu, kalau banyak yang salah berarti anak Bapak dan Ibu perlu dibantu, begitu ya? Nah, mungkin dari yang menjawab salah, bisa tolong diberikan penjelasan dalam hal apa anak perlu dibantu supaya kami dapat masukan ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan wakil dari yang menjawab salah. Mari dipersilahkan salah satu atau salah dua. Ibu Julia. Ya, silakan. Ya. Selamat siang Ibu Julia. Ibu Ya, Yuni. mari Bu. Ya, saya termasuk menjawab yang salah Ibu, tapi Ya. ini bukan berarti anak saya memang perlu selalu dibentuk, enggak. Tetapi memang ada beberapa materi yang dia itu belum paham, sehingga perlu kita jelaskan, perlu kita bantu untuk
begini loh cara menjawabnya. Seperti itu Ibu, maksud saya menjawab kenapa saya menjawab salah. Oh, berarti sebetulnya anaknya diberikan penjelasan tambahan oleh orang tua, betul, khususnya Ibu. oleh ibu, kemudian dia bisa melanjutkan menyelesaikan ya, Bu? Iya, Betul seperti ya? itu, Ibu. Oke, Iya. terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup mewakili? Ya, silakan Mama. Arya. Mama Arya mungkin ya. Mama siapa ya? Oh, panjang. Mari dipersilahkan Mama. Ya, silakan. Mungkin ini ya Bu, kenapa kita perlu membantu? Karena anak kan belajar hanya melalui Google Classroom. Sedangkan seperti bahasa Inggris, itu kan materinya, kalau nggak Zoom kan berarti anak harus belajar sendiri. Terkadang kita perlu memberi materi pendukung seperti tentang lagi belajar tentang pronoun, tentang itu kita harus mencari lagi di Google, kita print untuk membantu anak tersebut untuk belajar lebih bisa memahami. Bukan berarti kita membantu anak mengerjakan tugas itu kita benar-benar membantu, ini loh begini, ini 5 tambah 5 itu 10, bukan begitu Bu. Cuman kita hanya memberi tambahan materi, tambahan agar anak bisa lebih lagi belajarnya tentang pelajaran yang diberikan. Oh iya, jadi sama seperti penjelasan tadi Bu Erli ya. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, kalau gitu bagaimana dengan lanjutan pertanyaan yang untuk kelas 5 ya. Anak saya tekun mengikuti pelajaran selama ini walaupun tidak bertemu muka. Jadi yang betul iya anaknya tekun, tapi juga masih ada yang menjawab anaknya tidak tekun. Jadi memang mungkin pengamatan dari Bapak dan Ibu selaku orang tua yang melihat langsung keseharian anak di rumah menjadi suatu masukan yang berarti sekali tentang kondisi anak-anak kita ya. Saya tidak menyalahkan ketika anak kita tidak tekun, karena tadi seperti kita katakan, seperti saya sampaikan, setiap anak tentu mengalami gejolaknya tersendiri ketika mengikuti pelajaran. Ya, ada yang memang senang, bahkan waktu beberapa hari lalu kami mengadakan pertemuan, ada orang tua yang mengatakan anak saya malah lebih suka seperti ini, pelajarannya tidak bertemu dengan guru dan teman-teman ya. Jadi saya katakan juga bahwa tentu tidak betul kalau anak jadi lebih memilih berada di rumah dan tidak lagi mau bertemu dengan teman-teman dan guru di sekolahnya ya. Oke, jadi tidak ada jawaban yang benar yang salah ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang coba kita lihat yang ketiga, anak perlu saya marahi ketika ia malas-malasan mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah. Ternyata lebih banyak orang tua mengatakan betul anak saya dimarahi. Betul ya, mungkin ada yang mau bagi pengalaman bagaimana bentuk marahnya kepada anak ketika dia malas-malasan. Silahkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dipersilahkan untuk mewakili yang menjawab betul, berbagi cerita, sharing, tidak ada yang jelek, nanti mungkin menjadi masukan-masukan buat kita, sebagai berkat buat kita. Monggo, nggak usah sungkan, ada 1-2 yang mewakili dipersilahkan. Tentunya karena sesuatu hal pasti marah-marah. Mari dipersilahkan. Ini banyak yang betul loh, Pak. Izin Ibu menjawab lagi Ibu. Ya, iya Bu. Enggak ada yang menjawab. Saya termasuk menjawab yang betul Ibu. Terkadang tapi ya, terkadang marah. Dan itu terjadi di awal-awal dulu Ibu. Tapi kalau untuk yang sekarang saya lihat anak saya sudah secara mandiri mau belajar, tidak harus disuruh Ibu. Memang terkadang untuk memberikan penekanan supaya disiplin muncul ada kemarahan Ibu. Itu aja sih Bu. Tapi tujuannya hanya mengingatkan aja.
Ya, jadi gini ya, saya mau sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa kalau kita marah itu adalah wajar ya. Tetapi setelah kita tahu bahwa ternyata marah itu lebih merusak situasi yang ada, coba kita cari cara lain supaya menyampaikan teguran dengan cara yang anak-anak itu bisa terima ya. Ada cerita juga dari wakil orang tua waktu itu, saya belajar untuk tidak marah karena lalu saya diskusi dengan anak saya. Kenapa kamu malas-malasan? Oke, kalau begitu kamu perlu istirahat dulu. Nah, kalau istirahat, jangan balik lagi main game online. Karena nggak ada gunanya. Ya, anak-anak kita kan kalau keseringan dengan gadget itu kan padahal itu akan merusak konsentrasi dia. Akhirnya dia jadi semakin malas mengikuti pelajarannya. Jadi nanti kami juga sudah mengatur, Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran di minggu-minggu mendatang itu menjadi lebih manusiawi, ya dalam arti mengikuti potensi anak, mengikuti perkembangan kemampuan anak, lalu juga dengan istirahat yang cukup, tetapi mohon orang tua di rumah menjaga agar ketika anak diberikan istirahat, bukan malah bermain game. Karena istirahat itu artinya dia harus menjauh dari gadget selama sekian menit. Ya, itu yang kami sedang atur supaya betul-betul istirahat itu menolong anak memulihkan kembali pemikirannya sehingga bisa kembali berkonsentrasi dengan baik ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu selaku pengganti guru di rumah memperhatikan ketentuan ini, jangan sampai tetap membiarkan anak suka-sukanya main gadget, padahal anak belum bisa menahan diri untuk tidak bermain. Ya, ketika dia kesepian tentu larinya ke gadget kan, ya itu yang dia tidak boleh karena akan merusak konsentrasi dia. Ya, oke, jadi kita lanjut dulu ya dengan nomor 4. Guru lebih repot dengan pembelajaran jarak jauh dan puji Tuhan orang tua paham bahwa guru lebih repot ya. Tapi saya minta guru kelas 5 dong untuk memberikan membagikan pengalamannya, repotnya di bagian mana? Ayo, ada nggak Bu guru kelas 5 Wali? Ya Bu, ini semua ada di sini. Oh ada ya, silakan Bu, satu orang yang mau bercerita membagi pengalaman repotnya di mana. Pak, diwakili Pak Tius ini Bu. Oh iya, silakan Pak. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Saya mau menceritakan pengalaman ketika pembelajaran daring ini. Kami dari kelas 5A, 5B, 5C ini mengalami sebenarnya kerepotan ketika anak-anak udah diberi tugas itu, tapi anak-anak itu tidak mengerjakan. Padahal kami sudah memberikan waktu tidak sesuai deadline. Contohnya, anak-anak yuk kerjakan tugas ini, deadline-nya hari ini. Ternyata ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Tapi kami dari wali kelas juga memiliki kelonggaran waktu, anak-anak dari guru itu memberikan mengeser anak yang belum mengerjakan, suruh mengerjakan, meskipun sebenarnya sudah batas waktunya. Tapi kami berusaha mengasih kelonggaran kepada anak-anak supaya ayo toh dikerjakan. Saya juga tahu anak-anak juga kami juga tahu kalau kami juga mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini. Kami meskipun dilihat pembelajaran online itu mudah, cuma
dikasih tugas dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk mempersiapkan pembelajaran online itu kami sangat kerepotan sekali dan membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kesiapannya juga mungkin besok ada pembelajaran ini, berarti sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya mungkin dipersiapkan. Apalagi ketika kita membuat video. Yang bikin kesusahan itu membuat video, entah itu ketika rekaman. Kadang kan ada Bapak Ibu guru yang berbicara di depan anak itu lancar. Ketika menghadapi di depan kamera, nggak bisa bicara. Belagap-belagap, bulan baleni. Lah, yang itu yang bikin kesusahan. Tapi kalau di depan anak, lancar saja. Enjoy, ya. Ya, terus belum itu juga edit video. Wah, edit video itu juga sangat kesulitan. Meskipun kami belum jurusannya bukan yang tentang IT, tapi kami berusaha googling, membuka YouTube, cara ngedit-ngeditnya bagaimana. Makanya itu kami kerepotan. Tapi dengan kerepotan ini kami berusaha menampilkan sesuatu yang lebih biar hasilnya baik dan anak bisa memahami gitu. Tentang koreksi, kalau ditanya tentang koreksinya gimana? Saya jawab lebih enak manual, lebih enak berhadapan langsung. Kalau koreksi lewat daring ini yang bikin capek itu terus terang mata. Kadang itu mata saya itu terus terang saya tuh mudah pusing ketika melihat di depan komputer itu lama ya. Mungkin juga dialami sama anak-anak juga kalau di depan HP itu juga pusing. Makanya anak-anak itu ketika waktunya istirahat kan ada jadwal waktunya istirahat itu. Alangkah baiknya anak-anak juga mengistirahatkan mata, bisa melihat benda-benda yang jauh, jarak pandang yang jauh itu untuk menyehatkan, untuk menetangkan mata ya, supaya tidak pusing gitu. Ya, untuk pemantauan pengumpulan tugas itu kami bareng-bareng mempelototi bareng-bareng. Nanti siapa anak yang masih belum masih kurang bimbingan dan lain sebagainya. Dan kami juga memanggil anak-anak ketika ada sesuatu yang perlu sekali dipanggil, karena kembali lagi ini sebenarnya untuk anak-anak. Dan kami mohon sebagai wali kelas, yuk kita kerjasama ya. Mungkin waktu ini yang lebih banyak buat anak itu keluarga, orang tua. Tapi yuk mari kita kerjasama supaya kita bisa menumbuhkan, anak itu bisa berkembang, apalagi berkembang dalam karakter dan dalam pendidikan. Itu Bu Yulia yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti orang tua dan kami bisa saya saling bekerja sama. Demikian Bu Yulia. Terima kasih ya Pak Tius ya untuk membagi pengalamannya untuk sharingnya ini. Kemudian ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu atau kita lanjut saja dulu? Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Kalau bisa kami jawab, saya jawab. Ya. Monggo. Tidak ada?
Bu Yusri, Nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak apa-apa. lanjut saja. Maju saja, baik. Saya lanjutkan. Orang tua lebih repot, betul. Semua menjawab lebih repot ya. Kita sepakat ya, Bapak Ibu, karena sama-sama repot semuanya. Dan tentu ini membuat kita tetap berusaha supaya bisa mengatasi kerepotan ini dan tentu berdoa supaya ini semua cepat berlalu ya. Oke. Kemudian saya lanjut dulu ke kelas 6. Kelas 6 ini ceritanya begini ya. Anak saya tekun atau tidak walaupun tidak bertemu muka dengan guru dan teman-teman lain. Dan ternyata memang betul kelas 6 tekun ya. Puji Tuhan kalau anak-anak kita sudah menyadari konsekuensinya bahwa dia harus tekun ya. Kemudian tapi masih ada yang menjawab tidak tekun ini. Salah 10 orang. Mungkin ada wakil dari orang tua yang anaknya di kelas 6. Bagaimana hasil pengamatan ketika anaknya dinyatakan tidak tekun? Silakan Bapak Ibu membagi pengalaman juga. Bapak Ibu yang anaknya di kelas 6 yang menjawab salah untuk pertanyaan nomor 1. Mari Mama, Papa yang dari kelas 6 bisa membantu menjawab. Saya mau coba menjawab ya ini. Ya, dipersilahkan, Ma. Anak saya yang tekun mengikuti pelajaran selama ini memang sih Arya itu memang tekun dalam mengikuti Zoom itu dia pokoknya selama meskipun pembelajaran di rumah dia itu tetap jam 5:30 itu bangun tidur terus habis itu langsung mandi terus jam 6 itu udah siap dia untuk ini baca itu renungannya itu terus siap pokoknya dia ngikut terus selama Zoom terus itu juga langsung tak suruh ngerjain. Saya tak bilang sama dia, pokoknya Mama nggak mau kamu itu nunda-nunda tugas, tak bilang gitu. Kalau itu tugas sekarang ya harus dikerjakan sekarang. Saya sangat keras sama si Arya selama ini. Soalnya kenapa saya nggak ini loh, Ma, soalnya dia itu nggak ada sama guru-gurunya. Jadi saya makanya saya coba untuk dengan cara saya mendidiknya gitu. Saya bentar lagi juga dia kelas 6, bentar lagi juga udah mau tes kayak gitu. Selama saya masih di rumah, selama saya masih ada sama dengan dia, memang tak kerasin dia kalau dalam sisi belajarnya gitu. Itu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Tapi yang penting anak tetap terbuka ya Bu ya, jangan merasa terpaksa, tetapi karena betul-betul dia menyadari pentingnya, dia tetap tekun ya. Jangan lupa tetap memberikan istirahat, kesempatan untuk istirahat bagi anak-anak kita ya. Oke, kemudian nomor 2, ya, nomor 2 ini anak saya perlu diingatkan, Berarti kelas 6 ada yang masih perlu diingatkan ya? Kalau nggak diingatkan, dia tidak mengerjakan tugas, berarti. Betul ya, begitu ya penangkapannya Bapak Ibu? Ada yang menjawab salah, tapi 4 orang. Anak saya sudah tidak perlu diingatkan. Nah, mungkin saya juga memberi kesempatan kepada orang tua yang memilih menjawab betul untuk pernyataan nomor 2 ini. Silahkan. Dalam hal apa anak-anak kita perlu diingatkan? Mari Papa Mama untuk bisa memberikan sedikit cerita bagian apa yang anak-anak perlu diingatkan selama belajar daring ini.
Halo, mari Mama Papa. Yang kelas 6. Dipersilahkan. Mungkin saya, Bu Guru. Ya, dipersilahkan. Ya, begini, khususnya untuk Sekar. Jadi kalau dalam nomor 2 ini memang masih perlu diingatkan, karena memang Sekar itu dengan sistem daring ini terkesan kalau anaknya itu nyantai. Jadi seperti tidak terbeban dengan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Jadi seringkali kami orang tua masih perlu mengingatkan. Suatu kali ada tugas tugas-tugas yang menumpuk gitu, ya terlihat kalau anaknya tidak santai, jadi tidak seringkali menunda pekerjaan, sehingga yang kemarin, yang di semester kemarin itu dia banyak tagihan tugas dari Pak Fajar, sehingga kami perlu sering mengingatkan. Jadi terkesan bahwa anak ini tidak terbeban dengan tugas-tugas yang diberikan Bu Guru. Untuk itu kami sering mengingatkan dan sedikit kurang fokus anaknya. Mungkin itu, Bu. Ya, berarti ada saja anak-anak kita yang mungkin belum tumbuh kemandiriannya ya Bu ya. Iya. Dan ini memang betul memang anak-anak usia seperti ini mungkin belum sepenuhnya mandiri. Oh ya. Tetapi yang intinya gini, ketika kita menegur, ketika kita mengingatkan, ini adalah untuk kepentingan dia, sehingga ini akan menolong dia untuk menyadari bahwa konsekuensinya panjang ketika dia memilih untuk malas-malasan, ketika dia memilih untuk memperlambat penyelesaian tugas ya. Harusnya kan semakin cepat dia menyelesaikan, dia punya waktu lebih banyak untuk bermain. Intinya begitu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kemudian yang lanjutnya, anak saya perlu dimarahin. Nah ini separuh-separuh nih, ada yang bilang perlu dimarahi, ada yang menganggap tidak perlu ya. Tentu Bapak dan Ibu boleh marah seperti tadi, tapi jangan sampai nanti anaknya sakit hati karena lalu jadi dia malah makin tidak suka untuk belajar ya. Kemudian guru lebih repot, betul, sama seperti tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung kami menerima kenyataan bahwa guru lebih repot dan tentu sama juga orang tua lebih repot. Tidak ada orang tua yang lebih santai pada saat-saat seperti ini ya. Semuanya memang lebih repot ya. Oke. Sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut membahas ke jawaban yang berikutnya. Ya, apakah ada pertanyaan? Mari dipersilahkan untuk Bapak Ibu. Langsung bertanya atau kalau mau di chat boleh. Atau ada sesuatu yang mau di-sharingkan berkaitan dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Dipersilahkan. Ini loh, enggak ada gambarnya. Tidak ada? Dilanjut dulu. Kami ingin mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilahkan, Mama. Ya, ini sebetulnya untuk kata-kata yang ada di situ itu memarahi itu kayaknya kurang pas. Mungkin mengingatkan gitu saja. Menurut saya sering kali untuk Kristabel ini mengingatkan tugas-tugasku sudah selesai atau belum. Nggak sampai memarahi lah Bu itu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Ini bentuk kerjasama yang tentu kami harapkan ya antara guru, karena guru kan tidak bisa melawat ke rumah anak tiap hari kan nggak mungkin ya. Dan kalau dengar cerita Ibu Pur kan kebanyakan juga guru-guru sampai bahkan jauh malam ya Bu ya
menyiapkan pembelajaran esok harinya dan tentu begitu banyak hal yang harus disiapkan ya. Jadi memang kami sangat berterima kasih ketika dari pihak siswa ada bentuk-bentuk untuk memberikan bantuan kepada anak yang sifatnya mengingatkan anak untuk tanggung jawabnya menyelesaikan tugas ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum kita lanjut? Atau saya lanjut dulu ya. Saya kembali ke kelas 5 nih. Ada pertanyaan yang dijawab bentuk bantuan yang paling baik. Tapi tadi jawabannya apa ya Bu ya? Ibu tadi Ibu Christine yang mengirimkan jawaban ke saya. Bentuknya apa Ibu Christine, bisa tolong diingat secara umum saja Bu, gambarannya secara garis besar. Bentuk bantuan yang paling baik menurut orang tua itu seperti apa Bu? Oh Bu, maaf, saya yang ini saya enggak buka, yang buka dari wali kelas. Sebentar, bukan ya. saya coba buka sebentar dari drive Bu. Nanti saya dibaca sebentar aja Bu. Lalu ada iya Bu, baik Bu, sebentar. Karena bisa beda antara kelas 5 dengan kelas 6 ini. Karena kelas 6 kan kita mau target untuk ujian akhir ya. Bentar ya Bapak Ibu, atau istirahat dulu ya. Boleh istirahat dulu, ini sudah 1 jam. Istirahat dulu. Kalau Bapak dan Ibu mau istirahat 5 menit, silahkan ya. Terus. Mau mengambil minum, mungkin mau bawa kopi, bagi-bagi. Bagi-baginya Boleh, mau makan kue, mungkin silahkan ya Bapak Ibu istirahat dulu. Saya juga istirahat dulu sebentar. bagi-bagi kue. Enggak pernah.
belajar lah, taat lah. Arya itu 5:30 wis bangun mandi. Bu Yulia, saya sudah kirim data ke WA Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Christine, sudah saya baca. Jadi memang kebanyakan itu mengatakan orang tua memberikan dorongan kepada anak agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Tetapi juga ada 1-2 yang menyampaikan permohonan agar guru lebih memperhatikan anak. Jadi memang betul Bapak Ibu, kan kita menyadari setiap anak berbeda-beda, juga bagaimana mereka menanggapi situasi belajar yang sifatnya seperti ini ya. Sehingga ketika memang kita merasa anak kita masih butuh lebih didampingi oleh guru, tolong disampaikan kepada wali sehingga wali bisa secara khusus memberikan perhatian kepada anak yang dirasakan masih mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Betul nggak Ibu Pur begitu? Jadi memang anak-anak kan beda-beda, intinya setiap anak beda, ada yang sudah bisa cukup mandiri, hanya diingatkan sedikit oleh orang tua sudah bisa, tapi ada anak yang mungkin tetap mengalami kesulitan dan untuk itu orang tua bingung, apalagi yang harus dilakukan untuk menolong sehingga perlu minta bantuan tambahan kepada guru ya. Jadi jangan ragu-ragu menghubungi guru ya, Bapak Ibu sekalian, wali khususnya yang lebih akrab mungkin hubungannya. Ibu Pur mau menambahkan atau dari wali kelas mau menambahkan? Silakan.
kalau mau menambahkan, belum Bu? Belum. Jadi betul ya bahwa anak-anak itu memang ada yang memerlukan lebih banyak bantuan yang mungkin lebih sederhana. Tadi kan ada cerita lebih sederhana supaya anak bisa percaya diri mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau enggak kita lanjutkan ke yang kelas 6. Kalau enggak, kita lanjutkan dulu ya. Jadi mungkin setelah ini baru kita bisa lebih memahami kondisi yang ada ya. Oke, jadi pertanyaan untuk kelas 6, pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana andai kata anak kita tidak siap untuk mengikuti ujian akhir ya. Bagaimana andai kata guru memberikan pernyataan anak tidak siap. Tentu kita tidak mau itu terjadi, tapi sekali lagi mengingat bahwa setiap anak berbeda-beda, mungkin beberapa minggu ke depan akan keluar pernyataan dari guru tentang kondisi kesiapan anak-anak Bapak Ibu sekalian ya. Kita sangat tidak berharap kalau dinyatakan tidak siap, tapi andai kata dinyatakan tidak siap, maka sebagian orang tua menyatakan bisa terima, tetapi sebagian menyatakan saya tetap memberikan tambahan bantuan supaya anak tetap bisa menyiapkan diri. Nah, jadi sebelum nanti waktunya tiba untuk melakukan ujian akhir, mohon monitoring, mohon pengawasan terhadap anak-anak kita ini dilakukan dengan baik oleh guru maupun oleh orang tua. Dan yang paling sederhana dari guru itu adalah bentuknya anak mau nggak menyelesaikan tugas, ya. Karena menjadi ukuran bagi guru bahwa anak cukup tekun, cukup memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Itu menjadi tanda bahwa anak itu memang siap untuk mengikuti ujian akhir ya. Jadi itu yang kami temukan dari jawaban Bapak Ibu sekalian, walaupun yang menjawab tidak banyak, itu ada sekitar 30-an orang ya yang menjawab, ada dari kelas 5 dan 6 itu enggak sampai 40 orang. Tapi nanti kalau ada yang mau menambahkan, mungkin ada orang tua lain yang mau menambahkan, karena tadi belum menjawab, silakan supaya kami memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi anak-anak kita baik di sekolah, dari penyelesaian tugas maupun di rumah ya. Nah itu Bapak Ibu yang memang ingin saya sampaikan. Sekarang sudah waktunya untuk melakukan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau melakukan tanya jawab, memanfaatkan kesempatan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, baik ke para guru, kepala sekolah atau ke saya, silakan. Mau terbuka atau mau menulis di chat juga ya, jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagai info Bu Yulia, yang ini yang ikut di pagi ini memang semuanya sudah ikut. Dan yang ikut jumlahnya ada 44, dan nanti sore ada lagi. Oh gitu. Ya, dan yang menjawab saat ini memang yang kami kirim itu yang menjawab saat ini. Nanti sore ada. Oh, yang sore belum ya? Belum. Sore belum jawab. Belum. Jadi berbeda disendirikan. Ya, disendirikan. Iya, nanti beda ya. Nanti kita lihat bagaimana jawabannya ya. Polanya mungkin beda ya, Bu. Ya, mungkin dari peserta yang pagi ini ada yang mau ditanyakan, atau kalau sudah selesai nggak apa-apa. Bisa kita selesaikan akhiri. Ada mau menyampaikan Bu, boleh? Ya, silakan Pak. Ya, saya orang tua dari Gisel kelas 5B. Di kendala salah satu menurut saya bahwa yang saya lihat saya dan anak saya adalah karena kami punya satu HP, jadi ketika ada tugas di classroom, ketika saya akan ada tugas keluar juga karena pekerjaan saya pelayanan, karena saya
pendeta, itu kendalanya adalah karena ketika HP harus dibawa keluar juga dan anak akan mengerjakan tugas. Jadi ya seperti yang tadi Pak Tius sampaikan tentang deadline waktu untuk pengerjaan tugas, ya saya setuju, artinya bahwa tidak boleh kalau bisa jangan dikasih satu hari itu gitu, supaya tidak terjadi konflik ya Pak interaksi ya. antara orang tua dan anak. Ya, jadi saya sebagai orang tua kadang saya harus membawa HP untuk pergi bekerja dan anak saya juga akan memakai HP untuk mengerjakan tugas. Seringkali kadang-kadang dia masih mengerjakannya, saya harus jam berangkat keluar, saya memburuin dia. Jadi kadang terjadi emosi antara saya dan anak saya karena gara-gara pertukaran jam HP itu. Tapi setelah berjalannya waktu, Pak Tius pernah mengonfirmasi di grup kelas itu bahwa ya boleh ditunda, maksudnya kadang dikerjakan sore, kadang tunggu kita pas pulang dari kerja dulu, siang baru mulai mengerjakan. Ya jadi dengan demikian menurut saya sudah membantu orang tua dan anak. Jadi antara saya dan orang tua dan anak menurut saya lebih nyaman, tidak dikejar-kejar waktu. Waktu sempat saya pernah ketika saya harus pergi pelayanan ke luar kota, saya mengejar waktu, takut jam pelajaran sudah habis, nanti tidak boleh dibuka di classroom-nya, takut anak saya tidak bisa mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ya seringkali terjadi emosi antara anak dan orang tua karena giliran pakai HP. Ya jadi ya saran saya, artinya permintaan kita kepada sekolah seperti yang Pak Tius tadi bilang, ada pemberian kelonggaran waktu, itu saya setuju, tapi bukan juga berarti membiarkan anak tidak mengerjakan. Saya lebih setuju kalau wali kelas mengingatkan ini anak-anak ini belum mengerjakan tugas, supaya anak itu tahu dan orang tuanya juga tahu dan dia bilang kepada anak untuk mengerjakan. Karena tadi tidak semua anak bisa mengerjakan langsung pada jam pelajaran, mata pelajaran bahasa Indonesia jam 9 pagi misalnya. Nah, untuk kami yang punya satu HP, HP-nya akan dibawa pergi dulu karena pekerjaan, sehingga terjadi ya tadi waktunya tidak nyambung seperti itu. Jadi ya menurut saya salah satu ya pertolongan dari sekolah adalah untuk kita supaya tidak terjadi emosi antara orang tua dan anak adalah ya dikasih kelonggaran waktu, tapi ya minimal 1-2 hari, dan wali kelas mengingatkan kembali kepada di grup kelas supaya ini anak ini belum, supaya kita orang tua tahu, oh ya anaknya belum, supaya kita menyuruh dia kembali untuk mengerjakannya. Ya itu tanggapan dan ya masuk sedikit dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu sekolah juga sudah mendata kesulitan yang dialami dan kesulitan memiliki HP atau gadget lainnya itu juga ikut didata ya Bu Pur ya. Jadi memang kami menyesuaikan jadwal pengumpulan tugas, memang akhirnya tidak bisa dipaksa pada hari itu juga ya. Betul. Jadi memang ada penyesuaian waktu, istilahnya adalah ada fleksibilitas supaya tidak ada yang merasa jadi stres karena kok saya terlambat mulu, itu kan jadi menimbulkan rasa pahit kepada anak tentunya, dan nanti jadi marah kepada orang tua ya. Dan kita mencoba, artinya gini Pak, artinya kesepakatan kita dari pertemuan ini adalah bagaimana mengurangi dampak-dampak negatif yang tidak kita inginkan. Karena situasi pembelajaran yang memang sangat tidak ideal ya. Saya kan tadi disebutkan oleh Bu Pur, saya adalah dosen, betul. Ketika awal, terakhir saya ke Klaten tanggal 15 Maret, setiba di Jakarta pagi hari langsung saya dapat pesan dari pimpinan fakultas saya di Psikologi UI, bahwa mulai besok tidak boleh ke kampus. Semua pembelajaran diberikan dari rumah dosen masing-masing dan mahasiswa tetap berada di rumah mereka masing-masing atau di tempat kos ya, kalau mereka kos di Depok. Dan terus terang kami tidak siap, sehingga lalu keluar peraturan baru. Kalau tidak siap, 2 hari pertama boleh libur, menyiapkan diri, tapi Rabu sudah mulai ngajar full. Dan terus terang memang kami tidak siap, dan apalagi saya ngajarnya statistik ya. Tidak terbayang bagaimana mengajarkan statistik kepada mahasiswa masih di semester awal, semester 2. Dan saya menyiapkan diri dengan
jungkir balik, saya tidak banyak cerita, tapi teman-teman saya kalau lagi pertemuan dengan Zoom atau dengan rapat-rapat pimpinan, saya menyembunyikan muka karena terus terang saya tidak mau orang tahu bahwa saya sedang tiduran sebetulnya di ranjang. Saya nggak kuat bahkan duduk ya. Banyak pembelajaran saya lakukan di ranjang. Dan itu membuat persiapan yang begitu sampai jam 3 pagi, saya memiliki kekurangan waktu tidur, padahal itu sangat dibutuhkan. Jadi memang bulan Mei saya betul-betul jatuh sakit dan baru bulan Agustus saya mulai lebih pulih ya. Dan memang saya tidak berharap bahwa hal seperti itu dialami oleh Bapak Ibu orang tua ataupun Bapak Ibu guru ataupun anak-anak kita. Memang penyesuaian ini kita butuh waktu dan kita harus saling maklum ketika tiap orang bergerak dengan kecepatannya masing-masing, dengan kondisi masing-masing, dengan keterbatasan masing-masing, tetapi kita tetap berharap supaya Tuhan memberikan kita kekuatan menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik. Ya, karena itu saya juga berterima kasih kalau dari pihak orang tua selalu terbuka memberikan masukan kepada pihak sekolah supaya bersama-sama bagaimana menolong anak-anak kita menyelesaikan pembelajaran pada tahun ini supaya berakhir dengan baik, semuanya naik kelas, itu harapan kami ya. Karena itu kami sangat mengakui, kami dengan tulus mengakui bahwa kami tidak berdaya untuk melakukan sendiri. Karena itu kami butuh bantuan dari orang tua, karena orang tua yang menyadari bagaimana anak berada di rumahnya masing-masing dengan kondisi pembelajaran yang seperti ini ya. Terima kasih ya Pak. Ada lagi, kalau enggak ini ada pertanyaan ini. Adakah jadwal kunjungan ke murid secara berkala atau hanya untuk yang urgen saja? Nah, silakan dari pihak guru memberikan jawaban, guru kelas 5. Oke, saya akan jawab, tetapi sebelumnya jawab ini saya akan menginfokan apa yang tadi disampaikan oleh Papa Gisel. Jadi memang kami tidak pernah menutup untuk tugas di Google Classroom-nya. Ini sampai bahkan tetapi pada saat-saat ini, akhir-akhir ini saya terkhususnya pegang kelas 6, itu banyak anak-anak yang mulai kendor untuk mengumpulkan tugas. Hari-hari kemarin itu kami kan setelah memberikan tugas itu bahkan sebulan nggak tutup, terus sampai nanti PTS. Nah ini mereka semakin kendor di dalam pengerjaan. Jadi nunggu kalau nanti sudah deadline-nya akhir mau PTS. Nah, untuk kelas 6 memang untuk saya itu sekarang saya coba untuk batasi waktu. Misalnya 1 minggu, kalau kemarin 1 bulan, saya ini seminggu cobai. Gitu. Jadi meskipun nanti kami juga berpikir untuk coba anak-anak yang belum mengerjakan, misalnya mau mengerjakan sudah ditutup bubur, nah, silahkan minta untuk fotokopi, tetapi pekerjaanmu akan banyak banget gitu. Jadi ini untuk kelas 6 ya, karena kelas 6 ini nanti melihat keujiannya ya Pak. Jadi benar-benar kita harus melakukan disiplin kepada mereka karena untuk ujian itu tidak bisa kan waktunya misalnya diberikan dari dinas jam ini sampai jam ini kan gitu, harus melatih itu juga ya. Tapi kalau kelas 5 mungkin masih ada toleran, cuma memang nanti ke depan ini kami juga harus mulai agak tidak sebulan, tidak 2 bulan gitu ya. Coba semoga nanti bisa dilakukan dan masukan dari Papa Gisel kami akan terima dan itu sudah dilakukan juga, kami akan olah lagi bagaimana caranya nanti ya itu. Dan untuk untuk jawaban ini
ada jadwal kunjungan ke murid secara berkala atau hanya untuk yang urgent saja. Ya, memang waktu sesudah pandemi di tengah-tengah itu kami mikirkan harusnya itu ada kunjungan. Jadi anak-anak dikunjungi, tetapi pada perjalanannya oleh Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan. Off dulu kunjungannya, tarik lagi untuk nanti ada info lebih lanjut. Jadi sampai saat ini itu memang anak-anak yang urgent itu memang kami mencoba untuk datang ke sekolah. Jadi hal-hal tertentu yang harus kami bicarakan ke orang tua, harus didampingi anak yang khusus yang memang agak kesulitan dalam orang tua mendampingi, itu kami minta untuk ke sekolah dulu. Ya, jadi kami tidak berkunjung. Nanti jika sudah ada info berkunjung lagi, itu kami akan mulai membagikan untuk pemetaan kunjungan-kunjungan. Itu, Pak. Itu mungkin yang bisa kami jawab sementara ini. Itu, Bu Yulia. Ya, terima kasih sekali Bu Pur. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau menceritakan sedikit. Kan saya beberapa kali berkunjung ke sekolah-sekolah karena diminta untuk melakukan pengambilan data oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang sekarang sih udah enggak ya, saya sudah lebih banyak terlibat dengan kegiatan lain. Tetapi pada saat saya masih sering berkunjung, saya pernah berkunjung ke sekolah yang ada di Lampung, Bandar Lampung khususnya, bahkan sekolah yang ada di Lombok. Jadi saya punya gambaran ya. Di Jogja juga pernah, di Jawa Barat juga pernah. Nah, kesan saya terhadap sekolah Krista Gracia ini sungguh mendalam. Mengapa demikian? Karena terkesan bahwa guru mengenal kondisi tiap anak. Ya, saya sampai terheran-heran pada waktu awal saya bergabung tahun 2001 untuk terlibat dengan kegiatan sekolah Krista Gracia. Saya sampai bertanya, kenapa sih kok ini banget, kok kenal sekali murid-muridnya ini, dia anak keberapa, lalu latar belakang pekerjaan orang tuanya apa, rumahnya apa, itu semua datanya diketahui oleh wali. Ya. Dan ternyata memang ada tradisi yang bagus dipertahankan sejauh ini oleh SD Krista Gracia, bahwa memang kunjungan murid itu akan sangat menolong para guru, para wali untuk memahami kondisi tiap-tiap siswa yang ada dalam asuhan mereka. Jadi memang seperti tadi dikatakan Ibu Pur, biasanya ketika sekian kali nggak muncul di sekolah kan ada kunjungan ya Bu ya, supaya langsung mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut ya. Ya. Apalagi dulu ketika nggak ada zaman pakai HP, nggak ada WA ya, biasanya itu jadi guru rajin sekali berkunjung. Tetapi karena kondisi pada saat ini memang tidak memungkinkan, makanya kita tidak bisa intensifkan kunjungan, tetapi kita tetap bisa mengintensifkan hubungan yang terjalin melalui HP, khususnya menggunakan WhatsApp yang gratisan. Nggak usah pakai pulsa. Kalau dulu SMS atau video call. Kalau dulu kan SMS-an kita keluar uang ya, Rp400 sekali kirim. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi memang betul ya, Bapak Ibu, kita tetap menjaga silaturahmi kita dengan sungguh-sungguh mengikuti perkembangan setiap anak yang ada di dalam asuhan kita. Ya. Oke, jadi cukup menjawab ya tadi pertanyaan dari wakil orang tua di kelas 5A. Apakah ada pertanyaan lain atau ada komentar lain yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan, bisa ditulis, bisa langsung diinfokan, disampaikan, monggo. Tidak ada? Saya mau sampaikan sedikit, Bu Pur. Oh ya, silakan. Ini saya mamanya Nathan dari kelas 6B. Tadi sebenarnya bukan pertanyaan sedikit yang saya rasakan untuk anak saya sendiri ya. Mungkin kalau putra-putri Bapak Ibu lain.
masalah waktu kalau di apa istilahnya tenggang waktu ketika diberi tugas itu kan kalau menurut saya pribadi mungkin malah justru jangan terlalu panjang. Misalnya 2 hari apa 3 hari. Karena kalau karakter anak saya itu, Bu, kalau dikasih waktunya panjang, justru dia malah ini, apa istilahnya, santai. Tapi ketika waktunya 1 atau 2 hari, dia langsung berpikir, daripada nanti menumpuk, ya udah saya kerjakan. Nah, seperti itu. Terus karena saya sendiri juga kadang nun sewu sibuk di dapur, jadi kadang cuma ngingetin pakai suara tapi tidak ngontrol langsung ke HP-nya. Nah, jadi mohon kalau bisa justru waktunya jangan terlalu panjang. Nanti malah kadang saya juga lupa ngingatin, anaknya juga terlalu santai. Sudah seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ini menolong sekali ya, Bu Pur ya. Sangat menolong. Ya, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, tidak ada? Monggo, dipersilakan. Tunggu 1 menit kali, Bu. Tunggu 1 menit dulu sebelum kita akhiri. Oh, tunggu 1 menit, ya, dipersilakan. Ya. Ya, memang tadi sudah saya sampaikan kalau terlalu panjang itu anak-anak deadline untuk besok baru dikerjakan itu. Ya, itu yang dan lagi memang kalau terlalu panjang juga kami tambah 1 download lagi, ngolah lagi, tambah 1 lagi, jadi lama. Memperlama ya. Memperpanjang penderitaan, Bu. Harusnya sudah dapat kerjaan lain. Iya. Itu dicapi lagi 1, nanti kan diupload. Oh, anak ini yang belum ngerjakan gitu. Biasanya tambah 1 lagi. Jadi itu cukup anak itu berapa bulan. Iya. Iya. Iya, memang seperti Ibu, ya. Saya boleh ini sharing sedikit? Boleh, silakan. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bu. Saya orang tua murid dari kebetulan anak saya 3 di Krista Gracia, Bu. Di kelas 1, kelas 5A, sama 6B, Bu. Nah, ini saya mau sharing, Bu. Memang susah ya, apalagi anaknya semua daring. Nah, untuk sekedar masukan saja, biar anak-anak mengerjakan tugasnya tidak molor, bahkan sampai berbulan-bulan. Ini seperti yang sudah baru saja berjalan di kelas 1 di adiknya, Bu. Itu mulai tanggal 19 kemarin, itu tugas diambil dan dikumpulkan ke sekolahan, dimasukkan ke dalam map. Jadi seminggu sekali. Dan itu di adiknya itu sangat efektif, Bu. Biasanya apalagi kelas 1 belum pernah masuk sekolah sama sekali. Begitu masuk langsung daring. Jadi belum pernah tahu gimana rasanya masuk bertatap muka dengan gurunya. Jadi itu santai sekali anaknya sebelum ada pengumpulan tugas di dalam map ke sekolahan itu. Tapi begitu kemarin diterapkan mulai tanggal 19 itu, jadi lebih rajin gitu, Bu. Lebih tepat waktu gitu, meskipun hari Senin dikerjakan hari Selasa jadi double, tapi paling enggak tidak sampai 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan berbulan-bulan seperti itu, Bu. Mungkin itu bisa juga diterapkan ke kakak-kakak kelasnya, Bu. Terus ini juga kalau untuk daring semua mata pelajaran itu kan materi di-sharing lewat Google Class, Bu. Sedangkan beberapa bulan yang lalu kan ada parenting class juga yang tentang pembatasan penggunaan HP atau gadget pada anak-anak. Nah, kalau mungkin ini kalau masukan saja dari saya, kalau mungkin bisa mengurangi anak-anak membaca materi di Google Class, bisa diberikan fotokopi, orang tua nanti menggantikan uang fotokopi gitu. Bagaimana seperti adik kelasnya ini yang kelas 1 dimasukkan ke dalam map. Jadi setiap hari Senin mereka punya deadline mengumpulkan tugasnya itu. Seperti itu, Bu.
Terus juga kalau dikumpulkan dan diambil tugasnya ke sekolahan, itu kan nanti ada nilainya, Bu. Nah, itu yang ini kan kalau yang saya rasakan selama daring ini tidak ada laporan nilai anak-anak kami, Bu. Setiap hari mengerjakan tugas gitu. Terus kita kan kerjasama ya antara guru, orang tua dalam mendidik anak kita. Guru memberikan materi melalui Google Class, melalui video gitu. Terus kita orang tua di rumah juga sedapat mungkin, sebisa mungkin mendampingi anak kita waktu mengerjakan tugas. Ada yang susah gimana nak, seperti apa, bagian mana yang susah gitu. Tapi kan kita juga sebagai orang tua pengen tahu, Bu, tingkat keberhasilan kami sebagai orang tua dalam mendampingi selama belajar online ini sampai mana sih gitu. Sedangkan nilai kita tidak pernah tahu. Misalkan nilai tugas IPA tugas 1 nilainya berapa, itu kita nggak pernah tahu, Bu. Seperti itu. Kalau mungkin bisa dikumpulkan ke sekolahan melalui print out seperti itu, fotokopian seperti itu, mungkin kita bisa tahu. Dan anak-anak kalau ada hasilnya nilai, kan mereka juga puas. Oh, ternyata nilaiku bagus loh, Bu, Pak, yang kemarin. Terus, oh nilaiku masih jelek di pelajaran ini, ternyata seperti itu, Bu. Jadi, maksudnya biar kita sama-sama tahu perkembangan anak kita sampai mana, seperti itu. Mungkin bukan cuma saya aja atau kurang tahu ya kalau orang tua yang lain menghendaki mengetahui nilai-nilai tugas anak mereka atau tidak. Tapi kalau saya sebagai pribadi sih pengennya seperti itu, Ibu. Kebetulan saya sama bapaknya kan juga bekerja. Jadi kami itu di rumah mendampingi anak belajar itu kadang bisa, kadang enggak gitu, Bu. Jadi kalau memang ada waktu, sedapat mungkin pasti kami akan mendampingi anak-anak kami belajar seperti itu. Tapi kami juga pengen tahu ini anak-anak kita udah bener nggak sih kami mengajarin mereka, mendampingi mereka, sampai mana sih anak-anak kita hasilnya seperti apa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ini masukan juga ya buat kami ya. Mungkin dari Ibu Pur ada tanggapan, Bu? Ya, terima kasih Mama untuk masukannya. Cuma untuk nilai itu untuk kelas 1 kemarin memang tahap evaluasi. Jadi kami menggunakan daring, kemudian evaluasi berikutnya sampai anak-anak membacanya masih belum dan menulisnya. Maka tahap ini kemarin kami putuskan dicoba dulu anak-anak kelas 1, coba tugasnya dipakai untuk fotokopi. Tetapi Pak Mama, nanti ini tidak semuanya karena juga melatih anak-anak di dalam daring, karena nanti mungkin ke depan itu pembelajarannya ada luring dan ada daring gitu ya, meskipun anak kelas 1 nanti tidak semuanya memakai daring. Nah, untuk tugas kelas 5 dan 6 nilai, kalau nilai itu bisa dilihat di Google Classroom, sudah ada. Dan kalau di kelas 6, saya pribadi itu sering menyampaikan setiap hari Sabtu. Bahkan rekap tugas pertama sampai tugas terakhir itu kami sampaikan hari Sabtu, dan mana-mana anak yang belum mengerjakan. Ada anak yang tidak mengerjakan kosong dari 1 sampai tugas 7 misalnya. Di situ ada semua, nilainya juga ada, itu kami sampaikan lewat WA, grup WA anak-anak. Jadi kadang-kadang anak-anak yang menanggapi, oke Bu, siap Bu, gitu. Terus hanya mungkin nanti kami akan koordinasi dengan dengan wali kelas supaya dapat disampaikan ke orang tua, khususnya di WA orang tua. Karena kami masuknya di WA grup anak-anak. Jadi nilai-nilai itu ada di Google Classroom. Kalau tadi saya tanya untuk wali kelasnya menyampaikan IPA dan sebagainya di Google Classroom. Untuk kalau misalnya ada yang belum,
mungkin ada beberapa guru yang belum. Ini masukan buat kami dan kami akan segera menindaklanjuti untuk guru-guru yang belum menyampaikan. Mungkin 1-2 guru tidak menyampaikan atau belum menyampaikan, ini merupakan masukan. Jadi kami nanti akan mempertegas guru untuk memberikan nilai kepada orang tua. Itu ya Mama, semuanya. Tapi itu juga mohon tolong untuk setiap pekerjaan segera diselesaikan, karena di setiap pekerjaan ini semakin anak-anak akan semakin kendor. Mungkin kebosanan atau apa, tetapi monggo kita sama-sama. Itu masukannya saya terima, kami sebagai mewakili sekolah. Sekali lagi mohon maaf ketika ada guru yang belum melakukan ini, kami akan pendekatan ke guru dan kami akan sampaikan untuk memberikan nilai. Itu Bu Yulia. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Pur ya, sangat menolong kita semua untuk terus meningkatkan ya Bu ya. Memang belum sempurna, tapi kami juga masih terus belajar, dan karena itu memang masukan-masukan dari orang tua menjadi sesuatu yang sangat kami butuhkan ya Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, para guru siap untuk selalu menerima masukan dari Bapak Ibu orang tua siswa kami ya. Oke, apakah masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada bukan berarti selesai pertemuan hari ini, tapi bukan berarti selesai berkomunikasi ya. Setiap saat toh kita sudah sepakat untuk selalu menyampaikan, bisa bersikap saling terbuka mengenai kemajuan siswa dari pihak sekolah dan anak dari pihak orang tua. Bisa begitu Ibu Pur kita akhiri berarti? Iya, terima kasih. Sudah? Papa Mama sudah ya? Terima kasih untuk masukannya, itu menjadi catatan buat kami, dan kami kalau itu memang untuk kebaikan dan untuk kemajuan anak-anak dan sekolah kami akan lakukan, tetapi itu mari kita melakukan bersama-sama. Sekolah tanpa orang tua, dukungan orang tua tidak akan bisa menjadi baik gitu ya. Mari kita bersama-sama karena satu utamanya adalah di orang tua. Dan kami mohon maaf sekali lagi, catatan-catatan masukan dari orang tua akan kami lihat kembali dan kami akan lakukan gitu untuk beberapa pilahan-pilahan mana yang harus dilakukan, mana yang harus segera, mana yang besok, dan semuanya. Terima kasih sekali lagi, dan Bu Yulia, terima kasih Bu Yulia sudah di tengah kita sekarang ini. Sehat-sehat ya Bu. Bu Yulia harus semangat. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Ini masukan buat saya, khususnya pendidikan ya, kan saya bergerak di bidang pendidikan, karena kami masih terus mencari cara bagaimana menolong orang tua dan siswa bisa melewati ini semua dengan keberhasilan tentunya ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Pur untuk menutup. Ya, terima kasih. Untuk doa penutup, kami mohon untuk Bu Ninu. Bu Ninu, dengar saya? Monggo, ini mewakili orang tua, seragamnya podo. Iya. Cek, dengeran enggak ya suara saya? Dengar. Dengeran, Bu. Dengar, ya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa saya hantarkan. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami mengikuti kegiatan parenting pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang saat ini boleh kami terima akan mendatangkan manfaat kebaikan bagi kami dan anak-anak kami juga sekolah Krista Gracia. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Julia Suleman yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan ini, dan kiranya Engkau semantiasa tambahkan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita melimpah untuk Bu Julia dan keluarga. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini Tuhan, kami akan kembali beraktivitas, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, jika di dalam kami mengikuti kegiatan ini,
banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mama, Papa, Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Mari kita bergandengan tangan untuk kebaikan anak-anak kita semua. Ya, oke. Perlu dipoto nggak Bu? Bukti. Oh iya, foto-foto. Iya. Lupa. Bukti kehadiran. Ya. Mungkin 2 kali foto cukup ya. Ya. Ayo siap-siap anaknya kalau mau gabung boleh Bapak Ibu. Sudah Bu Yulia. Oh sudah selesai. Ya, sampai jumpa lagi ya Bapak Ibu. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya. Kita ketemu lagi dalam atau daring. Tetap sehat ya semua. Sehat semuanya. Amin.